Baik, saya mau tanya, Nabi tidur sehari berapa kali? Berapa, Ustaz? Berapa kali Nabi tidur sehari? Nabi tidur sehari 3 kali. Antum 3 kali sehari, 3 kali makan, ya kan? Kalau ada bapak ibu dokter, saya mau tanya di sini, karena saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter. Apa makan 3 kali sehari itu ada panduannya? Nggak ada panduannya, ilmiahnya nggak ada ilmiahnya. Ada bapak ibu dokter sini? Ada yang berani bertanggung jawab makan 3 kali sehari itu ada panduan ilmiahnya? Nggak ada panduan ilmiahnya, Pak. Kalau ada yang bilang menemukan panduan ilmiahnya, saya tunjukkan panduan yang lebih ilmiah dari itu. Yang meneliti juga seorang dokter ahli. Dan sudah diuji oleh berbagai negara, diuji oleh berbagai ahli, bahkan oleh para ulama. Lihat, jadi urusan makan kita salah, urusan tidur kita salah, urusan bangun kita salah. Maka tadi bawa kertas contrengin, Pak, salah gitu. Ya. Rasulullah SAW tidur sehari 3 kali, Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Coba tadi. Ya kita hitunglah waktu yang paling tengah ya, karena waktu negeri tropis berbeda dengan negeri di Timur Tengah. Kita hitunglah yang paling menengah waktu kita di tropis ini. Waktunya nyaris tidak banyak bergeser. Subuh nggak banyak bergeser dari hari ke hari. Kalau kita isya jam segini, paling jam 7:30 nih kita isya. Oke lah, kita tidur jam 8. Baik, jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, hitunglah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? 4 jam. Betul ya? 4 jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau. Karena aktivitas beliau di malam hari itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran. Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Itu ada banyak kisah yang lain. Setelah Nabi SAW melakukan semua aktivitas malam itu, nah tadi ketemu azan pertama. Azan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar azan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Lihat, ada yang bilang kalau kita yang tidur 15 menit, insya Allah bablas Pak subuhnya, ya kan? Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, semua itu ada. Jangan melihat sesuatu hanya sepotong dibawa pulang, nanti bingung Pak. Lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur, tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok, mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh azan fajar, azan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga qailulah. Qailulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Itu qailulah. Kalau hari ini sistem yang berjalan bukan sistem Islam, kita nggak bisa. Apa bisa? Bisa. Kalau perusahaan punya saya, pendidikan punya saya buat begitu Pak. Betulan, pesantren punya saya buat begitu. Insya Allah. Antum kalau nanti pesantren saya, pesantrennya baru buka tahun ini ya. Ada pesantrennya lihat, insya Allah kita lakukan itu. Ya, sebelum zuhur semua harus sudah selesai. Aktivitas tidur. Bangunnya pas adzan zuhur. Niru Nabi. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berarti mulai aktivitasnya pada subuh ya, pada subuh sudah mulai. Nabi itu nanti pada subuh ada aktivitas, Pak. Ya, saya mengumpulkan 11 poin. Dari mulai salam, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, ya, salam selesai salat subuh itu sampai terbit matahari di dalam masjid itu saya mengumpulkan kurang lebih ada 11 aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak semua dilakukan dalam waktu sekali waktu, dipilih beberapa sekali waktu ini dan seterusnya. Dah ini Nabi tidur qailulah Pak. Subhanallah, orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Zikir pada saat mau tidur. Di sini penulis mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas. Sudah kita tahu tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buku kita ditulis Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya.
Juga dengan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya, kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 9 halaman 62, dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan 2 cara. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali, tiup ke telapak tangan, lalu usap dari kepala sampai kaki. Diulangi sampai 3 kali. Atau bisa dengan cara yang lain, baca langsung 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki. Ini termasuk riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari Muslim ini yang dijadikan sebagai dalil bolehnya ruqyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh maha luas telah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah. Ya, seluruh langit dan bumi ditutupi atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidak ada yang merasa berat dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha tinggi lagi Maha besar. Al-Baqarah 255. Ada footnote di situ bagi yang pegang bukunya, halaman atau footnote nomor 127 di halaman 98. Keutamaan baca ayat kursi kalau mau tidur, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari, jilid 4 halaman 487. Nah, karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan, ya, dan segala macam hal. Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tepatnya 2 ayat terakhir, ya. Ayat 285 sama 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billah, semuanya mengimani tentang keberadaan Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu ayat 25-nya. Ayat 26-nya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa melampaui kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Miliknya lah sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau menghukumi kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan juga ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, Engkau lah ya, Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada footnote nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim di jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya naudzubillah terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun melarikan diri. Intinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah tentu ini ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Ya, mereka membaca dua akhir Al-Baqarah, baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.